Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Yudi Setrianto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang kolaborasi analisa skenario situasi 5 tentang jenjang SMK modul 2.1. Selamat menyaksikan. Before that, I will introduce to you Bapak Turmuji SPD MPD sebagai fasilitator saya. Selanjutnya ada Ibu Nunung Anjarsari SPD sebagai pengajar praktik saya. Beliau berdua adalah orang-orang yang hebat menemani saya di JKP Angkatan 11 dan saya sendiri adalah Yudi Septianto SPD JKP Angkatan 11 kelas 232A. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan biodata singkat saya. Saya adalah Yudi Septianto SPD JKP Angkatan 11 kelas 232A. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini ada beberapa anggota kelompok saya yang membantu tugas ini ya. Saya sendiri Yudi Septianto SPD sebagai moderator. Kedua ada Bu Five Damayanti SPD sebagai presenter. Selanjutnya ada Pak Samsul Rijal SPSI sebagai notulis. Situasi 5, jenjang SMK. Pak Ceta adalah guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran tertentu, Pak Ceta membuat tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online akan terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Lanjut, sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Cita memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA Group kelas. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pak Cita akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di suatu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Cita lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Cita menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Skenario 2. Pak Cita lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi informatif terhadap bagian timeline pengerjaan tugas dan penjelasan dan gambarnya. Next, tahap pembelajaran skenario 2. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapat dalam ragam bentuk poster, PPT, note, map, dan lain-lain agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu, di sesi selanjutnya murid-murid akan kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh Pak. Lalu Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Skenario 3. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk murid-muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilakan murid-muridnya untuk menghubungi via WA kelas jika bingung saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Lalu Pak ia memberikan semangat. Skenario 4. Untuk memudahkan murid-muridnya, Pak Ceta pun membagi slide presentasi ke dalam WA kelas. Tak lupa, Pak Ceta pun memantau proses pembelajaran mandiri muridnya melalui pertanyaan singkat di grup WA. Mengingatkan pada murid ketika menggali informasi, tak lupa untuk mencatat sumber informasinya. Nomor 5. Saat proses pemantauan itu, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih miskonsepsi dan perlu bantuan. Maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Lanjut, skenario 6. Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu dengan Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Ceta dan murid-muridnya berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing
dan langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu Pak Cita meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok tersebut Pak Cita meminta muridnya untuk kembali berdiskusi, saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk poster, PPT, note, map, dan lain-lain. Kemudian ini juga memberikan topik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan pengembaraan pemanfaatannya mengenai topik transaksi online. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Dari skenario pembelajaran yang telah Pertanyaan nomor 1 ya teman-teman. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Cita? Jawabannya kebutuhan murid paling tidak berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara Pak Cita menemukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya, siswa diminta untuk menggali informasi terkait yang diberikan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian Pak Cita memberikan tugas rangkuman untuk menilai gambaran pemahaman awal terhadap materi yang akan disampaikan. Jawaban nomor 2, tetap nomor 2 ya. Pak Cita memenuhi kebutuhan belajar dalam aspek kesiapan belajar menggunakan teknik scaffolding untuk menyediakan ruang kecil bagi murid yang masih kurang memahami pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Dengan cara Pak Cita memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nomor 3, strategi pembelajaran bersifat apa yang digunakan? Jawabannya, nomor 3, diferensi konten. Pak Cita menjelaskan topik yang harus digali oleh murid terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis transaksi online. Bukti dalam skenario, Pak Cita menggunakan discovery di mana nantinya murid-murid menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri dan dilanjutkan dengan sisi penguatan dan menarik benang merah dan informasi yang diperoleh bersama-sama. Pertanyaan nomor 3. Jawaban nomor 3 ya, diferensi proses Pak Cita menggunakan model discovery agar murid menggali informasi secara mandiri. Buktinya, dalam skenario, ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online, terdiri dari materi mengenai transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan ragam bentuk poster, PPT, note, map, dan lain-lain agar lebih mudah dirasa dan dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu, di sesi selanjutnya, murid-murid akan kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Cita akan memandu proses penarikan benang merah. Tetap jawaban nomor 3 ya teman-teman. Diferensiasi produk. Pada Pak Cita membebaskan muridnya untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapat dalam ragam bentuk poster, PPT, note, dan map, dan lain-lain. Bukti dalam skenario, setelah itu murid-murid dibebaskan membuat rangkuman dari informasi yang didapat dalam ragam bentuk poster, PPT, note, map, dan lain-lain agar lebih mudah dan dirasa menggambarkan pemahaman mereka. Pertanyaan nomor 4, bagaimana Pak Cita tersebut melakukan penelitian? Jawaban nomor 4, Pak Cita melakukan pemantauan tugas melalui WA Group dengan menggunakan asesmen informal, dan juga Pak Cita mengamati tingkah laku setiap anak sehingga menemukan beberapa anak yang miskonsepsi terhadap pembelajaran asesmen as learning. Bukti dalam skenario untuk memudahkan yang pertama ya. Untuk memudahkan murid-murid, Pak Cita pun membagi slide presentasinya ke dalam WA kelas. Tak lupa Pak Cita memantau proses pembelajaran mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid untuk ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya. Yang kedua, saat proses pemantauan ini Pak Cita juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Cita kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut dan meminta mereka bertemu dengan Pak Cita dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Cita memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah selesai dengan tugasnya mandirinya, 6 ya.
Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu dengan Pak Cita. Di sisi ujian daring selanjutnya, Pak Cita dan murid-muridnya berdiskusi setelah berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Bukti dalam skenario, setelah Pak Ceta dalam meminta murid untuk bekerja dalam kelompok tersebut, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi saling menguatkan setelah membuat rangkuman topik transaksi online secara berkelompok dan dalam ragam bentuk PPT, poster, PPT, note, mindmap, dan lain-lain. Kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemanfaatan mengenai topik transaksi online. Jawaban nomor 4, Pak Ceta memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya melalui topik pembelajaran assessment of learning. Bukti dalam skenario, kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran manfaatnya mengenai topik transaksi online. Motivasi buat kita. Sebagai seorang guru pendidik yang baik, kita harus mampu memenuhi keberagaman minat bakat murid yang mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi agar tercapai karakter profil pelajar Pancasila yang mampu membuat pintu kesuksesan bagi murid kita. Oke, pertanyaan dalam diskusi Bu Adani, ini dari Bu Adani ya. Pada pembelajaran berdiferensiasi terhadap kesiapan murid, minat belajar murid. Bentuk contohnya. Jawabannya, pada setiap pembelajaran berdiferensiasi diperlukan asesmen awal, tengah, dan akhir. Bu Tria, pada setiap pembelajaran berdimensi, bagaimana cara penilaiannya? Pada saat pembelajaran berdimensi, diperlukan penilaian dengan menyebutkan indikator melalui rubrik dari awal pembelajaran pada kesepakatan kelas. Demikian presentasi dari saya tentang Rukol modul 2.1. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam dan bahagia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.